Terima kasih Roh Kudus. Ini pengakuan iman kami, pengakuan hati kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Bahwa kami gak mau jauh daripada kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kau kuduskan, sucikan hati hamba-Mu, seluruh para jemaat Father of Church. Dan biarlah kami semua dapat konsentrasi, dengar pesan-pesan Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya ingin menyapa para jemaat Father of Church di pagi hari ini dengan kata-kata shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Saya sangat rindu selalu ingin berjumpa dekat dengan jemaat karena hidup kita untuk melayani. Dan saya kalau boleh lihat lambaian tangan yang sukacita buat saya itu berkat yang berlimpah-limpah, kata amin. Ya. Apalagi Anda bisa lambaikan tangan, senyum. Wow, saya sebagai gembala aja udah senang. Luar biasa dapat berkat. Apalagi Tuhan Yesus mungkin sampai menangis melihat Anda sukacita. Kata amin. Mungkin Tuhan sampai gak ingin lama-lama di surga. Dia ingin menghampiri saudara di pagi hari ini. Katakan amin. Ya, saya percaya. Kalau saya aja manusia, hanya sebatas gembala Anda, rasa sukacita, lihat domba-dombanya bisa lambaikan tangan, bangun pagi, sukacita, luar biasa. Bukan berarti di pagi hari Anda sukacita, bukan berarti gak ada masalah. Tapi Anda percaya Anda sukacita, Anda percaya bahwa Anda sukacita, artinya Anda percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan masalah dengan pada Tuhan. Artinya Anda percaya bahwa masalah tidak membendung rasa sayang, rasa percaya, cinta Anda dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan yes. Amin. Dan saya percaya bahwa Anda punya alasan, Anda meskipun punya sejuta alasan untuk Anda mungkin mengeluh, Anda punya sejuta alasan untuk Anda bisa berkata-kata bahwa Tuhan kenapa dan mengapa belum terjadi, mengapa jawaban doa belum ada dan berbagai macam, kenapa orang yang kukasihi menyakiti, kenapa. Tapi saya melihat banyak jemaat pagi hari ini, kau punya alasan untuk tetap sukacita, katakan amin. Wow. Amin. Amin. Dan pagi hari saya merasakan yang ikut morning blessing. Ada seseorang yang engkau menyembah sambil menangis dan sesak napasnya. Siapa orangnya? Engkau pagi hari ini kau sedang menyembah menangis sambil sesak napasnya. Siapa orangnya? Oh rapaka rapasika rapaka. Oh rapaka taka rapasika rapaka. Di pagi hari ini saya merasakan betul ada seseorang engkau menyembah sambil napasmu sesak tersengal-sengal. Tapi Tuhan pagi hari mau sembuhkanmu. Tuhan mau memulihkanmu. Izinkan di pagi hari ini kasih Tuhan mengalir dalam hidupmu pagi hari ini. Horapa kata karapa sikarapa kata karapa sikapa papa. Tuhan perintahkan pagi hari ini hembuskan suara aliran Roh Kudus sehingga saat engkau mendengar kau akan tangkap itu. Terima, mengalir. Sembuh dalam nama Yesus. Mengalir. Napas yang baru. Kelegaan, sukacita. Dalam nama Yesus. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau sudah sembuhkan. Tuhan perintahkan napas kamu sekarang. Nafas. Napas yang baru. Terus. Wow. Haleluya. Haleluya. Napas yang baru. Yes. Dahsyat kau Tuhan. Ya, Tuhan sudah beri napas yang baru. Bahkan seketika tulang-tulang otot-ototmu yang sakit sembuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus, di pagi hari ada sukacita baru. Di pagi hari ada sukacita baru. Aku merasakan nyata kesembuhan mengalir dalam hidupmu. Kau yang gerakan tubuhmu, terima yang baru. Sesuatu yang baru mengalir. Tuhan berkata, anakku, waktu kamu sukacita karena aliran Roh Kudus, aliran napas baru sudah kamu terima. Sudah kamu terima. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yang sudah terima kesembuhan boleh angkat tangannya. Haleluya. Coba kesaksian itu yang sampai Bapak. Karaba. Ruti, coba dengarkan. Kita akan dengarkan kesaksian Ruti. Kata karaba si karaba. Ya mari Ibu Ruti, boleh kesaksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu di pagi hari ini. Ya Pastor, saya sakit dari kemarin siang itu, dada panas sampai punggung. Saya sampai chat sama Pastor, doakan saya, punggung saya sakit sekali. Sebenarnya saya udah gak tahan. Terus tadi saya udah berdoa sendiri pun masih tetap sakit. Tadi pas penyembahan dipimpin sama Pastor, saya sampai nafas saya angkat gini sudah saat penyembahan itu udah sesek. Tapi pas penyembahan Tuhan pulihkan itu step by step sembuh. Begitu ada doa ini tadi Pastor gerakkan Tuhan Yesus untuk bicara kalau ada yang penyembahan sampai dada saya, memang dada saya sesak sekali. Saya nggak tahu, saya nggak punya sakit jantung pun, saya nggak punya sakit dalam, tapi sakit sekali. Puji Tuhan sekarang udah nggak sakit, sekarang yes, haleluya. Nafas saja sakit sekali sampai saya takut sebenarnya karena saya di sini sendiri. Haleluya. Tapi puji Tuhan, Tuhan dengarkan. Makasih Pastor, dipakai Tuhan untuk sembuhkan. Haleluya. Ini bukan kemenangan Ibu semata-mata, ini kemenangan bagi semua orang yang percayakan Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Saya mari yang merasa punya Tuhan yang sama dengan Ibu ini, bersama-sama katakan, ini kemenangan milik saya juga. Saya merasakan betul ada orang berkata, ini kemenangan milik saya juga. Lehernya sembuh. Lehernya sembuh. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Rasakan. Pak, kau sedang merasa aneh. Kau sembuh ya leher saya. Coba rasakan. Rapa kata karapa sikarapa. Terima kasih Tuhan. Siapa yang saat kau bilang, kemenangan milikku juga. Leher engkau sembuh. Ada orangnya? Rapa kata karapa sikarapa kata karapa rapa. Yes. Boleh buka suaranya. Yes Tuhan. Coba Ibu siapa? Ya, bagaimana Bu? Apa yang Ibu rasakan? Deborah? Leher saya dapat asma. Udah 3 hari yang lalu. Terus? Tapi barusan ini baik karena didoain, saya percaya itu sembuh. Sekarang saya nggak merasa sakit lagi. Padahal saya harus pakai obat ini sama segala macam obat saya pakai. Tapi dengan doa ini mukjizat sekali. Memang saya juga mohon pada hari ini pasti ada yang mukjizat terjadi. Itu amin. Terima kasih. Tepuk tangan semua serentak bagi nama kemuliaan Tuhan. Oke, selanjutnya yang di bawahnya siapa ini? Angrita, coba berikan sepatah 2 patah untuk menyaksikan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Shalom Pastor. Shalom. Saya cuma ikut tumpang doa, pegang leherku yang sakit. Puji Tuhan sekarang sudah sembuh. Sudah sembuh. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Oke, jemaat, puji Tuhan. Saat ini saya sedang live di Bali. Ya, saya sampai lupa bahwa di Bali dengan waktu Indonesia Barat itu beda 1 jam. Dan saya bangun terlalu awal karena saya sudah bisa bangun jam 4.
Saya langsung WhatsApp ke semua orang, ternyata itu masih pukul 3 ya. Masih pukul 3, luar biasa, nggak apa-apa. Mohon maaf pagi hari ini saya WhatsApp terlalu pagi karena saya berpikir ini sudah pukul 4. Haleluya. Puji Tuhan, tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara, kita membahas tentang lanjutan bagaimana tentang arti tentang kapasitas ya. Kapasitas. Kemarin pengkhotbah sebelumnya ya kan sudah jelaskan tentang kapasitas. Nah, sekarang kita mau bahas kembali tentang kapasitas ya. Nah, saudara, kita mau melihat tentang kapasitas orang yang dewasa. Ya, orang yang dewasa. Kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Efesus pasal 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jangan dihilangkan dulu. Kita melihat saudara bahwa kita saat ini di akhir zaman kita harus sampai mengalami namanya kedewasaan penuh. Nah, kedewasaan penuh ini bicara tentang kapasitas. Ya, kapasitas harus sampai penuh. Amin. Harus sampai penuh. Kenapa harus sampai penuh? Karena ini perintah Tuhan. Nah, bagaimana untuk bisa mengalami kedewasaan yang kapasitas penuh? Harus dimulai dari pengetahuan yang benar tentang Kristus. Banyak orang Kristen yang nggak tahu tentang pengetahuan yang benar. Sebagai hamba Allah, saya ingatkan saudara jangan pakai pengalaman sebagai pengetahuan Anda 100%. Karena Daud waktu berperang, Daud tidak memakai pengalaman pernah pengalaman dia menang. Kalau Tuhan selalu menuntunnya. Kalau kita diingatkan pagi hari tentang perjalanan umat Israel, bagaimana Allah selalu berfirman kepada Musa. Ya, kepada Musa. Bahkan waktu Musa melakukan tanda-tanda mukjizat itu selalu Allah pakai cara-cara yang berbeda. Tetapi Allah selalu berfirman kepada Musa. Amin. Dan pagi hari ini kita melihat dengan kenyataan fakta bahwa saat jemaat percaya ikuti instruksi kepada firman Tuhan melalui gembala sidang terjadi mukjizat. Katakan amin. Katakan yes. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini, saya rindu saudara semua mencapai kesatuan iman dan mengalami kedewasaan penuh. Ini bicara tentang kapasitas. Ya. Saudara, arti orang dewasa penuh, kapasitas dewasa yang penuh itu bagaimana? Yuk kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-14. Sehingga dikatakan kita bukan lagi anak-anak yang bagaimana, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jelas, kita ini bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh apa? Rupa-rupa angin pengajaran. Banyak sana angin-angin pengajaran yang kurang sehat. Misalnya apa? Anda diajarkan bahwa ikut Tuhan pasti kaya. Ikut Tuhan pasti kaya. Ikut Tuhan bukan jaminan pasti kaya, tapi ikut Tuhan pasti diberkati. Diberkati bukan bicara tentang berkat jasmani, tetapi sukacita, damai sejahtera yang dimana tidak dimiliki oleh dunia. Katakan amin. Ini Tuhan Yesus tidak pernah berjanji hidupmu selalu jalan tol mulus-mulus aja, tapi Tuhan berjanji penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Amin. Ini saudara. Jadi Tuhan gak pernah mengajarkan kita bahwa hidup kita santai. Hidup kita santai.
Tapi Tuhan sudah katakan kejarkan keselamatan kita. Tuhan katakan hidupmu bukan untuk makan dan minum. Karena hidupmu bukan ditentukan oleh makan dan minum, tapi firman yang keluar dari mulut kita. Kata amin. Makanya kenapa banyak orang yang mudah kecewa karena di hatinya tidak ada firman. Firman itu yang akan menetralkan setiap racun di hatimu. Kata amin. Katakan yes. Kata amin. Ya, saudara sama kasih tahu. Coba. Haleluya. Ya, nah saudara, kita perlu paham banyak orang yang gampang diombang-ambing rupa-rupa angin pengajaran. Kenapa pertanyaan? Karena belum dewasa. Apalagi saudara, saat ini kita banyak booming tentang persepuluhan. Ya, apakah Father Love Church tidak mengajarkan persepuluhan? Mengajarkan persepuluhan. Apakah mengharuskan? Tergantung imannya. Ya, saya sebagai gembala sidang nggak mungkin menekankan persepuluhan bagi jemaat yang baru bertobat. Nggak mungkin. Karena apa? Orang baru menikah saja belum tentu dia bisa mencintai 100%. Perlu waktu. Tapi orang yang mencintai Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, pasti persepuluhan. Nah, sekarang gereja harus mengajarkan tentang bagaimana mencintai Tuhan, bukan cuma takut menjalankan persepuluhan. Orang yang cintakan Tuhan gak mungkin dia akan takut kehilangan hartanya. Kata amin. Orang yang cinta Tuhan gak mungkin takut kehilangan apapun. Dia lebih takut kehilangan Tuhan daripada kehilangan dunia ini. Kata amin. Amin. Jadi bukan berarti saya antipati dengan persepuluhan. Saya gak antipati. Tapi kita harus mengajarkan porsi yang benar. Saudara kalau belum cinta Tuhan, ditekankan persepuluhan, Anda akan terkekang. Anda merasa bahwa ini jangan gereja matre. Ya, karena saya banyak rupa-rupa angin pengajaran. Amin. Tapi kalau saudara cintakan Tuhan, Anda tahu memberi persembahan yang terbaik, taat pada otoritas, Anda setia dalam pengajaran, Anda ditegur gak bersungut-sungut, Anda bukan prajurit yang kesiangan, Anda bukan orang yang apa-apa tanpa persiapan, semua Anda beri yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Anda cinta, Anda dewasa penuh. Katakan amin. Katakan yes. Jadi saudara, bagaimana mungkin saya mengajarkan tentang persepuluhan, ketaatan, kedisiplinan buat anak-anak? Percuma, buang-buang firman Tuhan. Kenapa saudara? Kalau kita ayat yang kembali ke yang ke-13. 13. Harus sampai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan. Nah, orang yang tidak bertumbuh adalah orang yang mati. Ada 3 mitos yang harus Anda buang tentang kedewasaan. Ada 3 mitos. Yang pertama, orang dewasa bukan berarti orang yang selalu ada di gereja. Ya, orang yang selalu ada di gereja belum tentu dewasa. Mohon maaf, oknum pendeta pun belum tentu dewasa. Karena ini akan terlihat dari ada masalah. Persiapan untuk penguasaan diri. Persiapan untuk dia bisa menghadapi tanggung jawab. Banyak orang mau melayani tapi nggak bertanggung jawab. Anda bisa lihat anak-anak, kalau Anda suruh anak-anak kita, tolong dong nanti ambilkan ini. Dia cuma sebatas ambilkan saja, tapi nggak ada nilai tanggung jawabnya. Karena otaknya belum mampu. Ya, yang kedua, kedewasaan tidak diukur dari tingkat usia. Banyak orang sudah tua, sudah bau tanah, masih kawin cerai. Sudah anak 3, masih main istri tetangga. Karena gak dewasa. Betapa bodohnya, sorry saya mau kata pagi hari ini. Orang yang terikat kuasa gelap,
pasti bodoh otaknya. Dia lebih baik pacaran sama orang yang baru kenal, istri yang sudah 20 tahun ditinggalkan demi yang baru. Anak baik-baik, cantik-cantik ditinggalkan demi sesuatu yang baru. Ini saudara, meninggalkan Tuhan Yesus demi harta, meninggalkan Tuhan Yesus demi jabatan, meninggalkan Tuhan Yesus demi perempuan, demi laki-laki. Bodoh. Ya. Saya percaya jemaat Father of Church ini pagi hari ini sampai mengatakan, saya orang yang berkhidmat karena pengajaran Kristus yang sempurna atas saya. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, tak kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, sembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Saya mau bertanya pagi hari ini, siapakah di antara kalian yang saat ini kau sedang terluka hatimu dan kau sedang ingin proses menyembuhkan, tapi kau sangat sulit? Siapa orangnya? Ada? Ada? Iya. Saya minta Anda mengakui, karena Tuhan berkata, memang kau belum bisa karena kurang kuasa Tuhan. Saat ini aku memberikan engkau kelegaan, supaya kamu gak menjadi antek-antek, dipengaruhi, dikuasai, dan kehilangan damai sejahtera. Karena aku ciptakan kamu bukan untuk kalah, tapi untuk menang. Untuk menang. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Kau hadir di sini. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kau berikan kelegaan Tuhan, damai sejahtera. Biarlah hati yang terluka Kau obati menjadi hati yang sembuh, hati yang sukacita, mengalir, 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 mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Haleluya. Saya merasakan ada seseorang yang suka mimisan. Mimisan sama ya. Keluar darah melalui hidung. Siapa orangnya? Dan yang kedua, ada seseorang yang tiba-tiba dapat pesan Tuhan, Anda bingung. Anda dapat pesan Tuhan, Anda bingung. Ini bisa reaksinya 1, 2 bisa nggak? Masih kalau 1 gambar tangan, terus gambar tangan itu nggak bisa ya?
cuma bisa satu doang gitu ya resennya. Cuma satu ikon gitu ya. Saudara, bagi yang tadi yang hidungnya suka mimisan, boleh angkat tangan satu. Tapi bagi Anda yang dapat pesan Tuhan, Anda saya merasa bahwa ada yang dapat pesan Tuhan, Anda dengar pesan Tuhan, tapi Anda bingung. Anda seperti kayak bingung. Karena ini baru pertama kali Anda dapatkan sesuatu daripada Tuhan. Siapa orangnya? Angkat kedua tanganmu. Supaya saya bisa tahu, bisa membedakannya. Orapa kata karapa sikarapa. Yang angkat satu tangan adalah orang yang hidungnya terkadang mimisan. Yang angkat kedua tangan adalah dapat pesan Tuhan, tapi kok seperti bingung. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Berikan hati bukan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau pulihkan yang mimisan, Kau pulihkan yang mimisan. Dalam nama Yesus, terima, sembuh. Mulai hari ini tidak lagi mimisan. Mulai hari ini sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Pulih, sehat, normal. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah sembuhkan. Engkau sudah pulihkan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak, Engkau memberikan pesan-pesan Tuhan. Ada rema yang belum bisa tangkap sinyalnya dengan benar. Bapak, Kau pertegas sinyalnya. Tuhan, Kau pertegas jangkauan kemampuan ilahinya turun atas mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar dia tetap bertekun mencari Tuhan. Bertekun dalam pengajaran. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita lanjut. Ya, kembali dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-14. Dikatakan supaya kita tidak lagi menjadi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Anda tahu angin itu selalu pindah-pindah tempat. Ya, nah saudara, saya ditegaskan bahwa orang yang cinta pasti persepuluhan. Orang yang cinta pasti memberikan persembahan apapun tanpa bersungut-sungut. Katakan amin. Nah, tugas gereja bukan hanya mengajarkan tentang hukum Taurat, tapi ajarkan supaya dia punya kecintaan akan Tuhan. Katakan amin. Ya, saya rindu. Boleh saya sepakat dengan jemaat Father of Church ada kecintaannya akan Tuhan luar biasa. Katakan amin. Siapa yang mau sepakat dengan saya boleh angkat tangannya. Tinggi-tinggi. Yes. Amin. Nah, saudara, kita kan terus ya. Kalau saudara nggak mau bertumbuh dalam Kristus, artinya ada yang mati. Jadi yang pertama saya akan lanjutkan dia tadi sempat terskip. Ada 3 mitos yang 3 mitos yang dipercaya di masyarakat tentang kedewasaan. Yang pertama diartikan orang dewasa adalah mitosnya orang yang selalu ada di gereja. Orang yang melayani, orang yang di panggung pelayanan belum tentu dewasa. Ya, banyak orang sedikit disinggung, ditegur, marah, ngambek, nggak mau pelayanan. Ini banyak terjadi. Ya. Yang kedua, kedewasaan tidak diukur dari usia. Yang ketiga, kedewasaan juga tidak diukur dari karunia. Ya. Amin. Anda satu bebek.
Siapa ingat? Yang pertama apa saudara? Kedewasaan, 3 mitos yang pertama. Tidak, yang bukan berarti orang yang selalu ada di gereja. Yang kedua, kedewasaan tidak diukur dari usia. Yang ketiga, tidak diukur dari karunia. Katakan amin. Katakan yes. Nah saudara, kita lihat lagi. Oleh permainan palsu manusia. Saat ini banyak kesembuhan palsu. Termasuk apa? Indigo. Bolehkah orang Kristen belajar ilmu gaib? Nggak boleh. Percaya? Nggak boleh. Atau ya tidak berani tegas juga nggak bisa. Harus tegas. Amin. Harus balik mata tidak. Nggak bisa jadi orang yang garis tengah, itu nggak bisa. Nggak bisa dingin, nggak bisa panas, nggak bisa cuma suam-suam kuku, itu nggak bisa. Pilih mau Yesus atau tidak. Katakan amin. Katakan yes. Ya, kalau sekali Yesus, selama Yesus, katakan amin. Ya, banyak orang Kristen yang suka ambil jalan tengah. Sudahlah, nggak enak Pak Thomas. Yuk kita lihat, buka Markus 7 ayat 7. Kita buka Markus 7 ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jelas. Dua katakan percuma. 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. 9. Yesus berkata pula kepada mereka, apa kata Tuhan akhirnya? Sungguh pandai. Nah, sungguh pintar kamu menyampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Nah, jelas orang yang dewasa penuh gak mungkin gampang diombang-ambingkan. Bicara penyembahan bukan bicara kebiasaan. Bicara penyembahan doa bukan bicara tentang semata-mata liturgi agamawi. Bukan. Ini bicara aliran kecintaan kita akan Tuhan. Amin. Anda ikut morning blessing bukan berarti diharuskan. Tapi di hatimu. Disinilah aku bertumbuh. Disinilah aku mendapatkan cintanya Tuhan. Kata amin. Ya, katakan yes. Saya percaya saudara. Makanya saudara, orang dewasa ya. Ada sebuah gini. Bila mana kamu mempertahankan nyawamu, kamu akan kehilangan nyawamu. Kalau kamu mempertahankan segala sesuatu, kamu akan kehilangan. Tapi saat kamu melepaskan sesuatu, melepaskan hak kamu akan mendapatkannya. Kata amin. Katakan yes. Kenapa saya banyak mengalami peristiwa itu, saudara? Saya banyak mengalami, ya, di saat saya melepaskan hak, malah saya mendapatkannya. Katakan amin. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Saya rindu saudara, di akhir zaman, termasuk saya juga, dan jemaat, kita sama-sama dewasa dalam Tuhan. Yang tidak mudah terombang-ambingkan, kata amin. Yang hidupnya gak cuma ikut tren. Oh sekarang trennya lagi tren rambut garis katulistiwa, jambul katulistiwa. Wah saya mengikuti. Dulu sempat ngetren rambut semi 2 warna, hitam dan putih atau kuning sama merah. Wah ngetren semua. Kita nggak ngikuti ngetren, nggak ikuti trending tropik, tapi kita setia sampai akhir mengiring Tuhan Yesus. Kata amin. Suka dan duka, keadaan baik nggak baik, tetap semangat. Katakan amin. Katakan yes. Amin. Nah, saudara, kita lanjut. Kembali pada Efesus pasal 4 ayat yang ke-14. Efesus 4 ayat yang ke-14. Dikatakan apa saudara? Selanjutnya, kelicikan mereka yang menyesatkan.
Ya, orang yang dewasa punya mata rohani yang peka. Amin. Mata rohani yang peka. Ya. Saudara harus memiliki mata rohani yang peka. Kata amin. Saudara harus bisa dewasa dalam bertindak, memutuskan segala sesuatunya. Amin. Ya, haleluya, haleluya. Saudara jangan takut ditinggalkan oleh seseorang. Saya pernah alami, saudara, saya pernah alami ditinggalkan jemaat karena fitnah-fitnahan yang menerpa saya. Wah, kalau saudara membenci seseorang karena dapat fitnahan, saudara terus mudah membenci orang karena dengar kabar-kabar angin, artinya Anda belum dewasa. Saya ulangi, kalau Anda mudah membenci orang, Anda mudah terpengaruh seseorang karena kabar angin. Padahal saudara, saya ngalami loh. Ya, ada suatu cerita yang lucu, saudara. Saya pernah belanja di pasar. Tiba-tiba ada seorang ibu itu sedang ngobrol, nyebut nama saya. Dia nggak tahu tuh nama saya itu ada di sampingnya. Ya, saya dengan anak saya lagi belanja kangkung waktu saya masih ingat. Udah ngobrol. Ibadah yuk di tempatnya gerejanya Pak Thomas itu kan. Oh jangan, Pak Thomas itu begini. Nanti kamu kena setan. Karena Pak Thomas menyembuhkannya pakai setan gitu kan. Haleluya. Haleluya. Ya, saya baru dengar ada kesembuhan pakai setan. Ya, itu kan cara-cara dukun. Amin. Ya kan? Nah, akhirnya terus dia bilang gini, ya sudahlah kalau kamu nggak mau. Terus dia tebak gini, memang kamu kenal Pak Thomas kah? Pernah ketemu gak? Enggak sih, cuma katanya. Nah ini loh. Nah anak saya terus ngomong gini, Papa lagi diomongin loh sama orang sebelah. Dia tuh denger. Terus saya lihat. Langsung saya sapa, Salam Bu, saya Thomas Bu yang baru ibu bicarakan. Ibu kenal saya kah? Dia tuh malu bawa cincingan keranjangnya langsung pergi tanpa angin. Haleluya. Ya kan saudara? Nah orang-orang begini gak ada di jemaat Fellowship, kata amin. Jangan jadi antek-anteknya mereka, kata amin. Kalau Anda gak kenal gak usah ngomongin. Kata amin. Ini termasuk kelicikan. Makanya sepak aja dengan Pastor Dotoni. Gak usah cari huru hara, gak usah cari panggung-panggung, gak usah ngomongin orang, menghakimi orang, melayani Tuhan dengan tulus. Wah ini kan, amin. Ya, saya jadi sampai sekarang tertawa. Orang gak kenal, saudara. Katanya itu kan. Akhirnya saya sempat di Pontianak ya, sempat hampir jemaat yang belum dewasa dipengaruhi oleh mereka. Tapi saya nggak merasa kehilangan. Tapi saya percaya orang-orang tipe begini nanti akan sadar dengan sendirinya, kata amin. Tapi saya rindu jemaat Fellowship, jangan karena engkau menilai seseorang karena Anda mudah dipengaruhi, kata amin. Ya, jangan. Tapi dewasalah yang tidak diombang-ambingkan. Ya. Yang tidak diombang-ambingkan, kata amin. Apalagi saudara Anda menceritakan keburukan istrimu, suamimu, jangan. Oh, ternyata suamiku begitu ya. Coba lagi, apalagi yang kamu tahu. Nah ini nih. Jangan. Kalau ada teman kamu yang bicara tentang kejelekan suami atau istri kamu, jangan kamu bergaul. Jangan. Gimana pun juga suami kamu buruk, coba tanganmu gini coba. Ikutin. Perhatikan. Di celah-celah jari-jari kamu pasti ada yang bolong-bolong, ada rongga kosong, betul? Betul? Itu kelemahanmu. Semua manusia punya kelemahan, betul? Oke. Coba sekarang kedua tanganmu, coba kayak gini.
Itulah suami istri. Ini suami, ini istri. Sama-sama punya rongga, betul? Oke, sekarang rapatkan begini. Satukan. Begini. Saling menutup gak? Saling menutup gak? Nah, artinya apa? Memang masing-masing punya kelemahan. Kelemahan suami adalah kelebihan istri, saling menutupi. Katakan amin. Makanya nggak usah saling membicarakan atau saling merasa paling hebat atau paling bodoh, nggak usah. Dosa tetap dosa, lemah tetap lemah. Tapi lebih bijaksana adalah bilang sama pasanganmu, aku ada untuk menolongmu. Amin. Bukan menghakimi, dasar suami gak berguna, dasar suami gak berguna, dasar, oh kamu nikah karena saya yang kaya, kamu bisa apa sih? Jangan begitu saudara. Kamu sombong. Kita amin. Kamu jauh. Kesombongan dan roh kesombongan jauh aku buang dalam nama Yesus. Amin. Pak, aku sih gak sombong Pak, cuma aku sih merasa dia sih memang gak bisa Pak, aku yang lebih daripada dia Pak. Ini sama saja merendah di atas bukit. Katakan amin. Mari saudara, saya mau sepakat hari ini mau mengalami kedewasaan penuh. Dewasa penuh bukan sebuah keinstanan, tapi sebuah proses. Seseorang gak bisa minta dewasa penuh langsung tring penuh, itu gak bisa. Harus melalui proses kehidupan. Amin. Sama mengatakan proses kehidupan. Dan pagi hari ini kita akan terima perjamuan kudus, pengurapan. Dan bagi saudara pagi hari ini yang punya minyak urapan, minyak baby oil, minyak zaitun yang belum diurapi, Anda boleh persiapkan diri. Ya, kalau sampai kedua hal tadi nggak ada, boleh pakai minyak goreng terpaksanya. Tapi tidak berlaku untuk minyak kayu angin atau minyak kayu putih. Minyak kayu angin jadi berubah. Ya. Haleluya. Terlalu semangat ya. Sudah? Yuk saat ini kita mau datang pada Tuhan. Orapa kata karapa sikarapa kata karapa sikarapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia Kau hadir di sini. Ku kan tenang mengalir kekal mulia Kau hadir di sini memulihkan. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir. Kau mulia, Kau hadir di sini. Ku kan tenang bersamamu. Mari siapkan hati kita. Persiapkan hati kita yang benar-benar di hadapan Tuhan. Jangan ada sesuatu celah apapun. Jangan melakukan perjamuan kudus dengan hati yang salah, atau cuma sekedar ritual sakramen perjamuan kudus. Jangan. Tapi sungguh-sungguh engkau mengerti bahwa engkau dan saya telah ditebus oleh darah Yesus. Darah yang mahal. Dan darah mahal ini akan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam kekuatan bersama Tuhan.
Kita hidup bukan karena kekuatan kita. Kita hidup karena Tuhan semata-mata. Karena belas kasihan Tuhan. Karena kekuatan daripada Allah yang turun atas kita. Mari sebentar engkau menyembah. Engkau menyembah. Buka hatimu. Buka hatimu. Biar suara gitar mengalunkan pujian tadi. Membawa saudara sebagai kendaraan untuk dekat dengan Tuhan. Yes. Shikarapa kata karapa sikata karapa sikarapa kata karapa bara. Yes Tuhan. Mari kita persiapkan roti perjamuan kita. Dan angkat tinggi-tinggi roti perjamuan kita. Dengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan Yesus, bukankah yang kau pegang adalah tubuh Kristus? Mari kita minum, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur perjamuan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan cawan ada perjanjian baru yang dimatkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur perjamuan adalah darah Yesus yang tercurah, yang kudus untuk menebus, menyembuhkan setiap kita. Saudara dikasih Tuhan, bukan yang kau pegang, bukan air biasa, bukan sirup biasa, tapi darah Yesus yang tercurah bagi kita. Mari dengan yakin, dengan iman kita minum di dalam nama Yesus. Mengalir pasar dari tempat maha tinggi. Sembah dia dengan semangat. Sembah dia pagi hari ini. Nyatakan pembebasan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi. Rasakan kehadiran kuasa Allah sedang terjadi. Oh, mengalir. Melihat kau hadir di sini, memulihkan. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Angkat tanganmu sekarang. Tuhan rindu untuk melawat saudara. Tuhan rindu untuk melawat saudara di pagi hari ini. Besar kecil lawatan Tuhan bukan daripada kuasa Tuhan. Tuhan tetap besar adanya, sempurna. Tapi kapasitasmu yang akan menentukan besar kecilnya kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Masing-masing berbeda. Tapi saya rindu semua punya kapasitas yang besar di pagi hari ini. Besar untuk menerima lawatan Tuhan. Besar untuk menerima lawatan Tuhan di pagi hari ini. Rapa sikata karapa, sikarapa papa rapa sikata karapa, sikarapa karapa kurke bergelebe kurakala ke sikela no dede be kite kutakala sikele, hurkela kurke pakir kete ke sikure kala kurela kuala kete. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
Terima, 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 terima pengurapan. Turun atasmu, turun atasmu, turun atasmu. Mengalir, 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 mengalir dalam nama Yesus. Mengalir. Terima, terima, terima. Saat ini akan terjadi lawatan Roh Kudus. Ada yang bisa berbahasa roh seketika. Terima, terima, terima api, terima api, terima api, terima, terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima, terima. Jangan berhenti. Terus. Itu dari Tuhan. Dalam nama Yesus. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Lawatanmu sempurna terjadi atas kami. Dan bagi minyak yang belum diurapi, boleh angkat minyakmu yang belum diurapi. Bapa, hamba urapi minyak ini Tuhan, menjadi minyak kudusmu, minyak pengurapan dan ada darah Yesus. Sehingga dengan iman percayakan Tuhan Yesus Kristus, minyak ini akan melakukan tanda-tanda mukjizat, mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, memulihkan, saat dioleskan, apapun tanda-tanda heran, mukjizat kesembuhan terjadi. Hamba mengurapi minyaknya Tuhan, di dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Semua angkat minyakmu sekarang. Yang sudah diurapi pun angkat minyakmu. Bapa, waktunya demonstrasi kuasamu terjadi. Saat ini Bapa, kami perkatakan minyak ini sudah berkuasa di dalam nama Yesus. Sehingga saat kami oleskan, pengurapan terjadi. Akan terjadi mukjizat, lawatan dan kesembuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saya perintahkan jemaat. Yang pertama, urapi itu kepalamu dulu. Urapi katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, baru urapi bagian yang sakit. Mulai. Semua urapi kepalamu sendiri. Urapi kepalamu. Perkatakan kata-kata marifat buat dirimu sendiri. Perkatakan kata-kata nubuatan buat dirimu sendiri. Perkatakan apa yang engkau inginkan Tuhan kerjakan bagimu. Perkatakan, kata saya diurapi, saya diberkati, saya diurapi, saya diberkati oleh dalam nama Yesus. Sehingga segala perkara akan terjadi keajaiban. Saya diterima kerja. Bagi yang perempuan, saya punya anak. Bagi laki-laki, saya akan menjadi orang tua yang baik. Terus berkatakan. Bagi yang belum punya pekerjaan, katakan, aku akan diberkati pekerjaan yang baru. Pekerjaan yang luar biasa. Bagi yang mau punya rumah, perkatakan dalam nama Yesus. Bagi yang sakit, katakan, aku percaya aku sembuh dalam nama Yesus. Aku sembuh dalam nama Yesus. Dan waktunya sekarang oleskan bagian yang sakit. Oleskan bagian yang sakit. Rasakan kuasa Tuhan terjadi. Rasakan. Segala roh jahat akan keluar. Segala roh jahat akan keluar. Karena minyak ini berkuasa untuk mengusir setan. Yes. Manifestasi roh jahat akan terjadi. Keluar. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sekarang angkat tanganmu. Di
Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Dan membuatnya berhasil. Angkat tanganmu. Engkau diberkati, engkau diurapi Tuhan dengan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera yang berlimpah-limpah, sehingga apa saja yang kau berbuat dibuat berhasil dan beruntung. Apapun aktivitasmu dibuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus, engkau sudah disembuhkan, dipulihkan, dan damai sejahtera sudah mengalir berlimpah-limpah-limpah. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Shalom. Halo, selamat pagi Pastor Thomas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Oke, salam semua desa Pasir Merauke dan khususnya Bali yang hari ini saya ada di kota Bali. Haleluya. Semangat. Thomas.